Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin menyampaikan materi tentang perilaku konsumen, ya. Kemudian kita lanjutkan kepada materi berikutnya, yaitu tentang keseimbangan dan struktur pasar. Baik, secara konsep kami sampaikan kemarin sebagai berikut. Keseimbangan dan struktur pasar. Kalau kita bicara keseimbangan dan struktur pasar, ya, ada beberapa konsep yang perlu disampaikan. Yaitu yang pertama tentang permintaan, kemudian yang kedua tentang penawaran, yang ketiga tentang keseimbangan pasar, yang keempat yaitu elastisitas, dan yang kelima jenis pasar ya, yang berdasarkan struktur. Ya. Baik, itu konsep tentang keseimbangan dan struktur pasar. Ya. Kita masuk ke materi tentang permintaan. Ya. Dalam setiap konsep tersebut, ya, kita masuk ke materi tentang permintaan. Secara definisi permintaan ya, dijelaskan yaitu keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta. Oke, kita ulangi. Keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta pada berbagai tingkat harga, waktu dan tempat tertentu. Ya. Itu pengertian dari permintaan. Ya. Kemudian selanjutnya faktor-faktor apa yang mempengaruhi ya, permintaan itu sendiri? Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Ya. Kemudian barang lain yang terkait atau barang subsidi, bisa juga barang komplementer. Kemudian yang selanjutnya yang mempengaruhi permintaan yaitu tingkat pendapatan. Ya. Kemudian selanjutnya selera masyarakat. Yang selanjutnya jumlah penduduk. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya, prediksi konsumen kondisi masa depan. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian yang selanjutnya dijelaskan juga tentang bagaimana ya hukum permintaan. Permintaan secara definisi dijelaskan ya, jika harga barang naik maka jumlah barang yang diminta akan turun ya. Dan jika harga turun maka barang yang diminta akan naik. Itu hukum permintaan ya. Selanjutnya ya, bagaimana fungsi permintaan ya. Fungsi permintaan ini bisa dijelaskan secara matematik ya, seperti yang telah di depan ya. Yang secara matematik dijelaskan P sama dengan A dikurangi B Q, atau Q sama dengan A dikurangi B P ya. Keterangannya P itu sendiri yaitu barang per unit, Q-nya itu jumlah barang yang diminta, A-nya angka prostatnya, B-nya itu kemiringan slope atau gradient. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya rumus ya mencari fungsi. Ini seperti yang digambarkan di depan. Ya. P min P1 berbanding ya, P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 berbanding Q2 dikurangi Q1 ya, dimana keterangannya P itu sendiri harga, P1 itu harga yang diketahui, P2 itu harga yang diketahui. Kemudian Q itu sendiri permintaan, Q1 permintaan diketahui 1 ya, Q2 itu permintaan diketahui 2. Itu ya, terkait dengan fungsi permintaan. Kemudian bisa kita jelaskan juga ya, melalui dengan menggunakan kurva ya, permintaan. Misalnya permintaan sehari
kuantitas kue. Ya. Sini dijelaskan di dalam tabel ya, harga kue per buahnya berapa, ya, kemudian jumlah kuenya kuantitasnya berapa. Kemudian selanjutnya ya dibuatkanlah tabel ya hubungan garis vertikal itu P yang menunjukkan harga kue, kemudian garis horizontal itu Q atau quantity. Dari tabel tersebut jika diambil ya data tersebut ya sehingga terbentuk ya tabel seperti yang ada di depan. Itu ya, terkait dengan kurva. Ya. Kemudian yang kedua, ya, tadi yang pertama adalah permintaan, yang kedua adalah penawaran. Ya. Pengertiannya penawaran itu sendiri yaitu jumlah barang yang mampu atau tersedia untuk dijual oleh produsen. Ya, kalau tadi ya konsumen, kalau sekarang produsen. Ya. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi ya, tersebut yaitu yang pertama ya harga barang, yang kedua ya, jumlah penjual, yang ketiga bencana alam, ya, yang keempat harga barang pengganti, ya, yang kelima biaya produksi, yang keenam kemajuan teknologi, dan yang terakhir pajak itu sendiri. Adapun ya hukum penawaran ya, ketika barang naik ya, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat, yaitu hukum dari penawaran. Kemudian secara matematik bisa dijelaskan ya bagaimana ya, bentuk ya, fungsi penawaran. Ya. Secara matematik dijelaskan P sama dengan A plus B Q atau kita mencari Q sama dengan A ditambah B P. Ya. Di sana dijelaskan P itu harga barang per unit, Q itu jumlah barang yang ditawarkan, A itu konstanta, ya, dan B itu kemiringan atau slope gradient. Kemudian bagaimana kita mencari rumus ya, mencari fungsi. Di sini disampaikan P dikurangi P1 ya, berbanding P2 dikurangi P1 ya, sama dengan Q dikurangi Q1 banding Q2 dikurangi Q1 ya. Dimana P sendiri itu ya pengertiannya yaitu harga, ya Q sendiri yaitu penawaran. Baik, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana kita membentuk kurvanya? Kurvanya, ya, jadi bagaimana relasi hubungan ya, antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Ya. Apabila harganya tadi dijelaskan 50 per unit, kecenderungan ya, jumlah barang yang ditawarkannya tinggi. Apabila ya, harganya menurun 30 ya tentunya barang yang ditawarkannya juga menurun. Dan yang terakhir apabila harganya menurun sekali ya tentunya barang yang ditawarkannya juga bisa nol ya. Dan secara grafik itu bisa digambarkan ya, relasi atau hubungan antara harga dan jumlah atau dalam ini jaket yaitu bisa dihubungkan melalui garis yang berwarna merah. Baik, ini bagaimana ya keseimbangan ya, antara penawaran dan permintaan. Ini hubungan antara keduanya relasinya bisa digambarkan seperti yang disampaikan di atas. Pengertian keseimbangan itu sendiri dalam ilmu ekonomi ya, yaitu harga keseimbangan yang berarti harga yang terbentuk ya pada titik perpotongan antara ya, kurva permintaan dengan kurva penawaran. Ya, ini contoh ya, yang di dalam tabel ya, dan di sana ada garis ketika merah ya.
keseimbangan akan terbentuk ya apabila harga ya, barang itu mencapai harga 3.000 dan jumlah unitnya sebanyak 30 unit ya, sehingga barang yang ditawarkan berjumlah 30 unit ya. Dan secara kurva bisa digambarkan relasi keduanya ya, seperti gambar yang ada di sini ya. Titik E yaitu merupakan titik keseimbangan ya antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dan yang selanjutnya yaitu ya, elastisitas harga. Ya. Jadi elastisitas itu sendiri yaitu koefisien ya, elastisitas permintaan dan penawaran ya, rumusnya ya, seperti yang ada di dalam layar ya. Di mana elastisitas itu yaitu ya, disimbolkan dengan huruf E ya, yang sama dengan persentase ya, delta Q ya, berbanding persentase delta P, atau juga elastisitas atau E ini sama dengan ya, P berbanding Q ya, dikali dengan delta Q berbanding delta P ya. Itu dan penjelasannya sudah ada di depan ya. Delta Q itu sendiri perubahan jumlah barang, delta P perubahan harga barang, P itu sendiri harga mula-mula, Q jumlah barang mula-mula, dan E itu sendiri elastisitas permintaan atau penawaran ya. Dan penjelasan yang terakhir ya, yaitu tentang struktur pasar ya. Kita mengenal ya struktur pasar itu ya, yaitu yang pertama adalah ya, pasar monopoli ya, kemudian yang kedua adanya pasar oligopoli, yang ketiga pasar persaingan monopolistik, dan yang selanjutnya yang terakhir adalah pasar persaingan jurang. Saya kira untuk materi hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.